atau mencari solusinya ini, ya, tentunya dengan siapa yang tinggal kos atau satu rumah dengan mahasiswa yang bersangkutan, dicari dulu kan, ya itu namanya lingkungan sosialnya. Ya, jadi apa? Interaksi. Ya, ini dalam pengaruh psikologisnya menemukan identifikasi masalah dan mencari pemecahan. Jadi kata kuncinya ada 3 semua ya. Mengidentifikasi masalah, kemudian menemukan dan mencari solusinya atau mencari pemecahan masalahnya. Ya. Definisi-definisi yang banyak sekali, ini yang penting Anda pelajari, yaitu ada dari satu sosiologi konkret karena meneliti situasi kehidupan, yaitu adanya interaksi dengan pengaruh psikologisnya, kemudian ada interaksi yang mengakibatkan dan menghasilkan penyesuaian diri secara timbal balik yang mencakup kecakapan dalam menyesuaikan dengan situasi baru. Ini Anda hadapi waktu kemarin Anda ikut PEKTA, ya kan? Apakah ada yang punya teman yang sama masuk Unisula? Apakah ada temannya yang sama masuk ke bidanan? Kan Anda seorang diri, maka yang Anda lakukan adalah menyesuaikan diri. Ya, Pak enggak? Waktu hari pertama Anda masuk PEKTA, menyesuaikan diri, maka Anda akan mengenal satu lainnya teman, kemudian menyesuaikan dengan situasi yang baru. Oke, nih ada lagi yang menyampaikan kalau hubungan antar manusia itu bisa terjadi kalau hubungan antara 2 atau lebih individu. Dan perilaku individu yang satu mempengaruhi, mengubah, dan memperbaiki perilaku individu yang lainnya. Ini contohnya aja misalnya Bu Bidan nih, ya kan? Ada klien datang bawa balita yang sedang diare. Ibunya panik, ibunya nggak tahu apa yang harus dilakukan terkait dengan kondisi anaknya. Cemas, ya kan? Nah, ini bidan menjelaskan penanganan diare dengan cara pemberian oralit. Bagaimana cara membuat oralit? Takarannya seperti apa? Ibunya dijelaskan, diberi edukasi, diberi penkes, sampai ibunya paham dan sampai bayi ini mau minum oralit. Ya, maka di sini terjadilah interaksi antara bidan dengan klien atau pasien yang membawa balita. Dan interaksinya ini adalah menghasilkan atau mengubah dari balita ini tadi yang kena diare, ya, sampai signifikan dia tidak diare atau sembuh. Ini juga namanya hubungan antar manusia. Kita cari lagi, yuk. Kemudian, ya banyak sekali contohnya ya, apalagi Anda misalnya memberikan edukasi di SMA terkait dengan kesehatan reproduksi, ya kan? Terkait dengan dismenoria, ya itu nanti ada akan perubahan pengetahuan dan perubahan sikap yang akan dilakukan oleh audien kita. Dari sini paham dulu apa pengertian HAM dan kenapa kita harus belajar HAM, ya. Oke, yang kedua adalah tujuan. Apa tujuannya? Tujuan hubungan antar manusia yaitu satu, memanfaatkan pengetahuan tentang faktor psikologis dalam penyesuaian diri manusia sedemikian rupa sehingga penyesuaian diri terjadi dengan serasi dan selaras. Ya, tadi contohnya yang kita pakai aja ya, ada pasien bawa balita yang sedang diare, kemudian ada Bu Bidan yang menerangkan. Kan tidak hanya interaksinya itu bayinya minum oralit selesai enggak, tapi apa? Ibu tadi kan cemas, panik, khawatir nanti kalau bayinya kehilangan cairan banyak ya kan akan dehidrasi, akan pingsan. Nah, secara psikologis bidan akan memberikan motivasi ke ibu bahwa itu bisa ditangani dengan cara pemberian oralit. Ya, maka ada penyesuaian diri yang serasi, selaras dengan ketegangannya. Oke. Kemudian menemukan, mengidentifikasi masalah dan membahasnya untuk mencari pemecahan masalah. Tadi, kenapa? Penyebabnya dari diare tadi apa? Ya, kalau bayi tidak kita pantau, dia akan bisa merangkak gitu ya, ngambil sandal, makan sandal, atau belum saatnya dia itu makan makanan tertentu, dia konsumsi, tidak tahan lambungnya. Ya. Nah, itulah dalam mencari masalah atau mengidentifikasi masalah-masalah
yang ada, mencari penyebab dari terjadinya diare tadi. Jadi ada dua ya tujuannya, memanfaatkan dan menemukan. Menemukan tiga tadi, masalah, kemudian mencari pemecahan masalahnya. Oke, tujuan hubungan antar manusia yang lainnya mengatakan bahwa agar tercapai kehidupan yang harmonis. Apa di sini artinya adalah saling bekerja sama dan menyesuaikan diri terhadap satu dengan yang lain. Yang penting memanfaatkan pengetahuan tentang faktor sosial dan psikologi dalam pencapaian diri secara maksimal ya. Jadi ini ya sama seperti tadi. Kata kuncinya adalah memanfaatkan dan mengidentifikasi masalah, menyelesaikan masalah. Dengan cara apa? Memanfaatkan pengetahuan tentang faktor sosial dan psikologis. Ya. Jadi kalau kita belajar itu kan memang perubahan ada fisik dan psikologis ya. Nanti kalau Anda belajar di kehamilan, persalinan akan ada seperti itu. Ya. Hal ini disebabkan karena di dalam masyarakat atau lingkungan sosial, setiap orang mempunyai kepentingan dan harapan yang berbeda-beda. Atau bersaing satu sama lain ya. Anda satu kelas ada 60 lebih mahasiswa, itu tujuannya sama. Mencari ilmu, ya kan? Tujuannya sama, lulus tepat waktu. Tidak ada kendala, tidak uji ulang, nilainya bagus. Tapi bisa jadi kepentingan dan harapannya berbeda-beda. Ada yang ambisinya bagus, positif ya. Saya harus lulus tepat waktu dan nilai saya mencapai 3,5 lebih. Ada yang santai-santai, yang penting teman saya lulus, saya juga ikut lulus. Ya, ini tentunya adalah setiap orang mempunyai kepentingan dan harapan yang berbeda-beda, atau bisa juga saingan dengan satu sama lain, namun yang positif, ya, untuk mencapai prestasi, bukan saingan yang lainnya, ya. Kemudian suksesnya hubungan antar manusia sebagai akibat tidak mengabaikan sopan santun, ramah tamah, hormat menghormati dan menghargai orang lain, dan faktor etika. Ya, tentunya kalau kita lihat skup kali ini, mahasiswa sudah menjaga ini semua dalam melakukan hubungan antar manusia. Bagaimana cara menyampaikan komunikasi, baik verbal maupun non-verbal ke temannya, bagaimana cara mengkomunikasikan dengan dosen, ya kan? Tentunya akan berbeda-beda. Jadi ini yang perlu diingat adalah dilihat dengan siapa lawan komunikasi kita. Ya, bersikaplah sopan santun, ramah, menghormati dan menghargai. Kemudian hubungan antar manusia yang baik akan mengatasi hambatan-hambatan komunikasi. Ya, ini jelas ya. Ya, dengan dosen sudah bagus, mahasiswa menyampaikan ya kalimatnya, menginformasikan ada jam perkuliahan ini. Nah, itu tujuannya apa? Supaya tidak ada hambatan dalam komunikasi. Dosen fast respon, langsung membalas mahasiswa. Baik, akan masuk insya Allah ya. Nah, kalau tidak baik komunikasinya, apa yang terjadi? Akan ada hambatan komunikasi, ya. Teman atau dosennya yang diajak ngobrol dia tersinggung, dia marah, dia tidak membalas WA-nya, gitu. Itu namanya hambatan komunikasi karena faktor apa? Bahasa, karena faktor kalimat. Maka yang perlu diingat tadi, sopan santun, ramah tamah, saling menghormati. Kemudian yang kedua yang tak kalah pentingnya adalah mencegah salah pengertian. Ya, kadang yang ditulis di WA dengan yang disampaikan itu beda. Kalau yang disampaikan kan ada orang menyampaikan itu ada ini pertanyaan atau perintah gitu ya. Tapi kalau saat kita nulis di WA tidak kita kasih tanda baca ya, tidak kita kasih tanda tanya, itu sudah salah persepsi. Loh, ini kok saya diperintah? Padahal yang dimaksud dari komunikatornya dia akan menyampaikan pertanyaan gitu. Ibu bisa masuk tanda tanya. Tapi kalau ibu bisa masuk, lah kok saya diperintah? Ya, itu akan miss-nya lebih banyak waktu kita menyampaikan komunikasi secara tidak langsung. Yang berikutnya adalah mengembangkan segi konstruktif sifat tabiat manusia yang dipengaruhi oleh pembawaan dan lingkungannya.
Ya, jadi kita harus hati-hati, dilihat lagi, dibaca lagi, sudah sesuai belum sih yang akan saya sampaikan ke teman, yang saya sampaikan ke dosen, dan lain sebagainya. Ya, tentunya mahasiswa sudah banyak belajar ya waktu di blok 2 dan blok 3 gitu ya. Yang baik aja belum tentu ditanggapi baik, apalagi kalau kita berlaku tidak baik gitu. Ya, semakin akan dicari di mana titik kesalahan kita. Padahal kita sudah menggunakan prinsip tadi, hati-hati, ramah tamah, sopan santun, menghormati. Oke, ada lagi yang menyampaikan di tujuan hubungan antar manusia itu memanfaatkan pengetahuan tentang faktor sosial, psikologis dalam penyesuaian diri manusia, sedemikian rupa sehingga penyesuaian diri terjadi dengan serasi dan selaras, dengan ketegangan dan pertentangan sedikit mungkin. Yang kedua adalah menemukan, mengidentifikasi masalah dan membahasnya untuk mencari pemecahan masalah. Ini nanti yang akan Anda hadapi adalah waktu kita melakukan anamnesis pada pasien. Ya, Ibu datang ke sini keluhannya apa, Bu? Ya, kalau ibunya jawabnya pusing gitu aja, kita harus komunikasinya dalam lagi, deep interview namanya, komunikasi atau pertanyaan yang mendalam. Pusingnya di daerah mana, Ibu? Sudah berapa hari? Kapan hilang dan kapan timbul? Dipakai untuk tidur apakah berkurang? Apakah sudah dibelikan obat? Beli obatnya di mana? Di warung atau di apotek, ya? Kemudian waktu pusing apakah bisa mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik atau hanya tiduran gitu ya. Nah, itu semua harus disampaikan dan pertanyaan kita harus detail. Karena tadi untuk mengidentifikasi masalah. Jadi memang kenapa hubungan antar manusia kita pelajari waktu komunikasi? Karena ini adalah seninya. Kita berkomunikasi dengan baik kalau kita tahu dulu konsep dasar dari hubungan antar manusia. Ya. Kemudian faktor-faktor mendasari interaksi sosial. Ada imitasi, ada sugesti, ada identifikasi, dan ada simpatik. Ya, nanti kita bahas satu-satu di sini. Ya, apa sih imitasi itu? Imitasi adalah keadaan seseorang mengikuti sesuatu di luar dirinya. Ya, dia akan dipengaruhi oleh faktor dari luar. Itu namanya imitasi. Jadi kalau kita belajar sering mendengar kata itu imitasi, apa yang Anda pahami? Oh, kalungnya imitasi ini, gelangnya imitasi. Kata lainnya apa? Tiruan. Palsu. Ya, palsu. Tiruan. Tiruan. As like as, hampir mirip, hampir sama gitu ya. Atau kalau yang sering kita pakai bahasanya apa? Kalau dijual beli atau di barang-barang branded itu apa namanya? KW1, KW2 gitu ya. Itu namanya imitasi. Lah, kalau dalam hubungan antar manusia ada juga makna imitasi, yaitu tadi keadaan seseorang yang mengikuti sesuatu di luar dirinya, bukan dirinya sendiri. Ya, dia harus mampu masuk ke dalam lingkungan itu. Namanya mengikuti sesuatu yang di luar dirinya. Apa syarat-syarat imitasi? Minat dan perhatian yang cukup besar terhadap hal yang akan diimitasi. Ya, jadi kalau kita lihat ada artis itu kok bisa gonta-ganti peran ya, bisa mirip A, bisa mirip B ya. Contohnya siapa? Penyanyi yang Nose itu ya. Oh, dia bisa memerankan si A, B, C, D. Nah, ternyata itu tidak mudah ya. Karena syaratnya apa? Minat dan perhatian yang cukup besar terhadap hal yang akan diimitasi. Sikap menjunjung tinggi atau mengagumi hal-hal yang mau diimitasi. Jadi dia interestnya luar biasa dan mau belajar, mau mempelajari dengan baik. Kemudian seseorang akan meniru suatu pandangan atau tingkah laku karena akan memperoleh penghargaan sosial yang tinggi. Ya. Inilah faktor-faktor yang akan mempengaruhi suatu hubungan antar manusia. Ya bukan berarti gini ya, saya mau masuk ke kelompok itulah, saya pura-pura aja berperan masuk ke ke hobinya anak-anak itu.
Tapi untuk hal yang positif, jangan untuk hal yang negatif ya. Nanti masuk ke sana, masuk ke sini, nanti mengadu domba. Nah, inilah yang tidak diinginkan dalam arti luasnya. HAM itu adalah untuk yang kegiatan positif, bukan yang untuk mengadu domba atau perpecahan. Ya. Kemudian yang kedua tadi adalah sugesti. Apa yang Anda pahami kalau dengar kata sugesti? Ini kok saya itu bisa sembuh Bu kalau periksa ke dokter A. Kalau belum dipegang kepala saya sama dokter A, saya nggak sembuh. Padahal obatnya sama. Berarti apa makna sugesti itu? Apa secara harfiahnya? Tadi kalau imitasi tiruan, kalau sugesti apa berarti? Kepercayaan bukan? Apa ini? Kepercayaan. Ya, kepercayaan. Percaya, wis percaya, mandate. Kalau sudah sugesti sama dokter A, itu dia minum obat dari dokter manapun, ya nggak akan sembuh. Karena mandate-nya atau kepercayaannya, saya pasti akan sembuh dengan dokter langganan saya. Jadi itu berat ya, kalau sugesti itu berat. Lah nanti kalau di desa, Anda jadi bidan tuh yang penting orang-orang atau pasien kita harus disugesti dulu, bukan berarti kita mengarahkan ya, tapi mereka sudah percaya bahwa kita mampu menolong dengan baik. Ya, kalau sudah sugesti itu ya mandate mania pasti akan datang berikutnya ke tenaga kesehatan tersebut. Ya, tadi Rini menyampaikan betul ya, namanya itu adalah sugesti atau kepercayaan, yaitu proses seorang individu menerima cara pandang atau pedoman tingkah laku orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Ya, pokoknya saya percayalah. Ya, kalau sugestinya percaya tuh yang positif-positif yang diambil kan ya, yang positive thinking yang bagus-bagus saja yang diambil. Ya, syarat-syaratnya sugesti adalah hambatan berpikir. Ya, karena rangsangan emosionalnya, proses sugesti terjadi pada individu secara langsung menerima tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu segala pengaruh atau pandangan orang lain. Jadi kalau sugesti itu sudah pahamnya dia percaya 100%. Nggak nyaring lagi apa yang positif, apa yang negatif. Ya, semua ya hambatan berpikirnya ya saya sudah percaya si A ya saya percaya gitu. Tanpa menghiraukan baik jeleknya, positif negatifnya. Oke. Berikutnya adalah pikirannya terpecah-pecah atau diasosiasi. Kalau di itu kan dua, ya pengertian di itu belah dua itu. Jadi kalau pikirannya terpecah-pecah diasosiasi, yaitu orang yang sedang mengalami pemikiran yang terpecah-pecah mudah terjadi sugesti. Kita bisa memasukkan paham-paham atau opini-opini kita ke dalam dirinya, maka dia akan percaya. Nah, ini biasanya orang seperti ini juga labil ya. Labil itu dia belum stabil. Pelin-pelan bisa dikatakan A, besok B, besok lagi C gitu ya. Jadi orang tidak punya prinsip yang lurus, prinsip yang kuat. Ya, itu namanya pikirannya terpecah-pecah. Kemudian ada lagi adalah otoritas, ya, otoritas atau prestise. Proses sugesti atau kita memasukkan kepercayaan atau dia bukan hipnotis loh ya ini ya, cenderung terjadi pada orang yang sikapnya menerima pandangan tertentu dari seseorang yang memiliki keahlian, sehingga dianggap otoritas dalam keahlian tersebut atau dari seseorang yang punya prestis sosial yang tinggi. Ya. Tentunya ini juga terjadi di kelas Anda, ya walaupun belum 1 semester ya, tapi Anda sudah bisa melihat atau menilai karakteristik masing-masing teman Anda ya. Mana sih yang punya ini prinsip yang kuat, mana yang mudah tadi pikirannya terpecah-pecah, mana yang punya otoritas, dia mau memimpin, mau mengarahkan, itu akan terlihat. Jadi kalau orang yang punya otoritas, dia terbiasa untuk memimpin, ya, manajemen, oh kamu di sini, kamu harusnya ini, ayo kita mengantarkan teman-temannya, ya, menyelesaikan masalah, itu dia punya prestasi sosial yang tinggi. Jadi sudah levelnya tinggi. Dia sudah punya pengalaman berorganisasi sebelumnya. Dia nggak mau kalau dia diatur oleh temannya. Dia harusnya bisa masuk dan bisa menjadikan
lebih dominan ya dibandingkan teman-temannya, ngasih masukan, ngasih saran, memberikan solusi yang terbaik. Kata kuncinya yang baik kalau ini yang positif. Ya, dia akan sering mengarahkan, sering mencari solusi dan tidak memecah belah ini. Dia sudah dalam prestis sosial yang tinggi. Levelnya sudah beda dengan yang lainnya. Ya, ini harus Anda miliki. Ya, jangan hanya jadi follower, manutlah bagusnya gimana, enggak begitu. Anda harus punya power. Yuk, seperti ini ya. Contoh lain tidak hanya satu kelas, satu kelompok ya, tugas SGD maupun tugas praktikum misalnya ya. Apakah Anda mau jadi orang yang otoritas atau mau jadi orang yang follower? Ya. Saya bagi aja ya ini. Saya manut pembagiannya lah itu beda. Ya, makanya semua harus terlatih. Di SGD kita akan memperlakukan bahwa setiap LPM ganti ketua dan ganti sekretaris. Tujuannya apa? Supaya mahasiswa berlatih, ya, mempunyai kewenangan, mempunyai otoritas dalam memimpin. Karena nanti jangan sampai Anda sampai lulus bidan tidak punya jiwa-jiwa kepemimpinan. Ya, oke. Sekarang mayoritas orang akan mudah menerima pandangan ketika hal tersebut disokong oleh mayoritas. Biasanya gitu kan? Yuk diambil keputusan bersama yuk. Namanya apa? Ngambil keputusan bersama yang memenuhi quorum. Musyawarah. Iya, namanya apa? Waktu Anda OSIS, waktu Anda BEM, HMJ itu namanya apa? Iya, Persidang. Organisasi. Iya, namanya pengambilan suara terbanyak itu apa? Yang memenuhi quorum 2/3. Voting. Ya, tadi Amara ya. Voting ya. Kalau ada dua pendapat, yuk kita sepakati mengambil suara terbanyak. Kita voting yuk, nanti yang 2/3 lebih suaranya itu yang dijadikan sebagai keputusan bersama. Ya, jadi artinya adalah menerima pandangan ketika hal tersebut disokong oleh mayoritas atau sebagian besar golongan atau masyarakat. Kan ya? Penerimaan pandangan itu terjadi tanpa pertimbangan lebih lanjut. Oke, sekarang kepercayaan penuh. Penerimaan sikap atau pandangan tanpa pertimbangan lebih lanjut dikarenakan pandangan tersebut sudah ada pada diri individu yang bersangkutan. Ada nggak yang satu itu dipercaya, udah kamu aja yang mimpin, kamu aja yang nyari solusi. Nah, itu dia sudah diberi kepercayaan yang penuh, yaitu kepenerimaan sikap atau pandangan tanpa pertimbangan lebih lanjut. Udahlah, percayalah, votingnya itu aja suara terbanyak yang dipakai. Ya. Itu yang dikatakan sebagai sugesti tadi ya. Jadi sugesti itu percaya, kepercayaan. Oke, kemudian ada faktor identifikasi. Ya, ini sudah ini bingung nih. Identifikasi seperti apa sih ini? Yang berlangsung sadar atau irasional. Ya, jadi kalau identifikasi itu Anda sadar akan mengelompok-kelompokkan, akan memilah-milah itu secara sadar atau irasional. Berdasarkan perasaan dan berkembangnya bahwa identifikasi berguna untuk melengkapi sistem norma dan cita-cita. Apa dorongan utama identifikasi? Yang pertama adalah ingin mengikuti, menerima jejak orang lain yang dianggap ideal bagi dirinya. Ya, ini namanya identifikasi. Bentar. Bentar ya Mbak ya, ini ada yang menghubungi dari
Oke, saya mana tadi? Sebentar ya.
Oke, kita lanjut ya. Sampai mana tadi? Mohon maaf ini koordinasi banjir kampus. Faktor identifikasi adalah proses identifikasi berlangsung secara sadar atau irasional berdasarkan perasaan dan berkembang bahwa identifikasi berguna untuk melengkapi sistem norma dan cita-cita. Ya. Oke, kemudian nih simpati ya. Kalau simpati apa simpati? Tadi kan sudah beda, imitasi tahu, sugesti tahu, identifikasi itu mencari. Kalau simpati apa? Peduli. Peduli apalagi? Ketertarikan emosional, Bu. Nah, tertarik ya, simpati itu kata kuncinya tertarik. Apa lagi? Sikap peduli, Bu. Peduli, oke. Oke, ya. Perasaan tertarik seseorang terhadap orang lain yang timbul atas dasar penilaian perasaan. Dorongan utamanya adalah rasa ingin dimengerti dan bekerja sama dengan orang lain, gitu ya. Ya. Kemudian teknik hubungan antar manusia. Terus, teknik untuk menjalin hubungan antar manusia adalah dengan melakukan kontak sosial berasal dari bahasa Latin dan ya, kom itu ada bersama dan tenggo menyentuh yang artinya bersama-sama menyentuh. Terus secara nih kalau apa hubungannya adalah tekniknya secara fisik kontak terjadi apabila terjadi hubungan badania, ya, secara sosial tidak perlu terjadi hubungan badania, kemudian melakukan komunikasi. Jadi ada dua ya, ada melakukan kontak sosial dan melakukan komunikasi. Oke, kemudian teori model dan kualitas HAM-nya apa? Teori H alamiah natural, Rex teori yang dicetuskan Thomas dan dikembangkan Grotius. Kemudian ada teori kontrak sosial. Kemudian dengan memutus asal-usulnya yang tertestik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Ya, jadi ini yang dikatakan sebagai teori model dan kualitas HAM.
Kemudian ini ya, ada lagi mengembangkan teori hukum alamiah. Ini apa? Setiap orang harus menikmati hak-haknya dengan bantuan masyarakat untuk mempertahankan hidup, kebebasan, dan miliknya. Oke. Kemudian ada lagi konsep diri dan teori Windows. Tadi yang pembahasan pertama ada yang ditanyakan dulu terkait dengan hubungan antar manusia. Kita sudah belajar terkait definisi, kemudian teknik-teknik, dan syarat-syarat. Oke, kalau nggak ada kita didiskusikan, kita beranjak ke konsep diri ya. Jadi kalau konsep diri itu ini yang pertama adalah ada namanya konsep diri itu komunikasi sebagai kegiatan sehari-hari yang dilaksanakan individu berhubungan erat dengan perilaku individu itu sendiri. Oke. Jadi konsep diri itu konsep yang dibangun secara individu, secara personal. Kemudian komunikasi sebagai kegiatan sehari-hari yang dilaksanakan individu berhubungan erat dengan perilaku individu itu sendiri. Ya. Kemudian perbedaan perilaku individu dalam melakukan komunikasi dan atau berhubungan dengan orang lain merupakan situasi yang berkaitan dengan psikologi individu. Ya. Oke, yang kedua apa ini? Jadi perbedaan perilaku individu dalam melakukan komunikasi dan atau berhubungan dengan orang lain merupakan situasi yang berkaitan dengan psikologis individu. Ya, komunikasi juga berkaitan dengan asumsi manusia. Contohnya apa di sini? Yaitu seseorang anak kecil akan merasa takut dan terancam bila ia tidak memahami hal yang terjadi di sekitarnya. Ya, enggak? Ya, ini yang dikatakan sebagai komunikasi yang berkaitan dengan asumsi. Ya, jadi kalau anak kecil pergi sendiri, dia takut terancam, ya, karena dia nggak paham apa yang terjadi di hal sekitarnya. Kemudian komunikasi yang dilakukan oleh antar petugas kesehatan. Nah, ini yang dikatakan tadi sebagai interprofesi. Ya, komunikasi interprofesi itu bisa bidan dengan bidan, bisa bidan dengan perawat, bisa bidan dengan dokter, bidan dengan petugas laboran atau analis, bidan dengan farmasi, apoteker dan sebagainya. Kemudian ada lagi, nih, 3 teori untuk mengetahui latar belakang sikap, perilaku, dan asumsi. Yang pertama adalah psikodinamika.
Apa psikodinamika itu apa? Ya, ada behavior, sering dengar kata behavior ya. Psikodinamika, behavior, kemudian humanistik. Ya, ini pernah boleh disampaikan waktu di apa namanya? Di blok 1 ya. Ada behavior, ada humanistik ya. Ya, kalau teori psikodinamika yang pertama adalah berasal dari Sigmund Freud. Ya, asal kata psikisnya ada pikiran, namun mencakup perasaan, pengalaman masa lalu, roh, dan jiwa. Itu yang dikatakan sebagai teori psikodinamika. Kemudian yang psiko itu kan psikis ya, kita ngambilnya ya, dia pikiran, perasaan. Nah, dinamika itu berbeda-beda, jadi bisa jadi dari pengalamannya masa lalunya, dari roh dan jiwa. Ini kan teori lama ya, orang kan masih beranggapan bahwa roh jiwa itu mempengaruhi hidup seseorang gitu ya, perilaku seseorang dipengaruhi ini. Kalau Yunani dulu kan sangat kental sekali gitu. Oke, kemudian dinamik itu adalah mengacu pada pandangan bahwa psikis individu bersifat dinamis. Tadi yang boleh disampaikan tidak stabil atau orangnya labil. Oh, ikut A, ikut B, ikut C, kemudian tidak statis ya. Ini, kemudian ada lagi teori dasar Freud menekankan pada dorongan insting dari individu untuk melakukan hubungan, baik internal maupun eksternal. Jadi teori dasar Freud ini adalah menekankan pada dorongan insting dari individu untuk melakukan hubungan baik internal maupun eksternal. Nah, tadi kita pelajari dulu bahwa psikodinamika yang dimaksud adalah psikisnya itu adalah pikiran, perasaan, pengalaman masa lalu, roh, dan jiwa. Dinamik itu dia tidak, sifatnya tidak statistik ya. Jadi bisa berubah-ubah. Ya namanya dinamis kan mengikuti perkembangan zaman, perkembangan waktu, perkembangan fenomena, perkembangan yang dihadapi saat ini itu. Oke. Kemudian ini tadi ya, teori dasar Freud menekankan pada dorongan insting dari individu untuk melakukan hubungan baik internal maupun eksternal. Jadi dia ini yang akan mendasari seseorang itu punya gaya komunikasi yang berbeda-beda. Ya. Ditunjukkan dengan apa? Gaya komunikasi kita dengan orang lain sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Ya. Baik, lembut, kasar, halus gitu ya. Itu kalau Anda feedback atau refleksi diri saat Anda berkomunikasi dengan orang lain, itu artinya Anda berkomunikasi dengan diri sendiri. Ya. Coba kalau latihan komunikasi itu kan kalau di orang komunikasi itu bagaimana? Di depan cermin Anda latihan untuk pidato. Di depan cermin Anda latihan memberikan penkes atau edukasi. Ya, latihan di depan cermin, Anda akan tahu refleksinya. Oh, ternyata yang saya sampaikan ini kurang halus bahasanya. Ternyata saya keras suara saya lembut, nggak terdengar, oh mimiknya kurang gitu ya. Jadi itu tolong disampaikan. Terus apalagi? Dari sini sudah paham psikodinamika? Insting ya. Jadi teorinya itu adalah teorinya insting. Teorinya insting itu ya ini melakukan dorongan yang kuat gitu ya. Kemudian ada teori perilaku ya. Menurut John Watson, perilaku yang terbentuk merupakan hasil suatu pengkondisian. Ya. Teori yang berlaku terbentuk merupakan hasil suatu pengkondisian.
Hubungan berantai sederhana antara stimulus dan respon yang membentuk rangkaian kompleks perilaku. Hubungan berantai sederhana antara stimulus dan respon yang membentuk rangkaian kompleks perilaku. Ada lagi yang menyatakan rangkaian kompleks perilaku meliputi pemikiran, motivasi, kepribadian, emosi, dan pembelajaran. Ya, hubungan berantai sederhana antara stimulus dan respon yang membentuk rangkaian kompleks perilaku. Rangkaian kompleks perilaku meliputi pemikiran, motivasi, kepribadian, emosi, dan pembelajaran. Ya. Jadi yang dikatakan teori perilaku atau behavioristik tadi kan perilaku ya. Perilaku behavior itu adalah dari tingkah laku. Jadi perilaku itu bisa perilaku, bisa sikap, bisa tingkah laku. Kalau psikodinamik tadi kan pikiran ya, atau fisiknya atau psikologisnya atau pikirannya. Kalau tingkah laku yaitu kompleks dia. Ada pemikiran, ada motivasi, ada kepribadian, ada emosi dan pembelajaran. Kemudian ada lagi, ada Skinner 38, teori operan conditioning, yaitu organisme akan membuat hubungan dengan stimulus dan respon serta hasil yang akan didapatkan bisa positif ataupun negatif. Ya, ini ya. Masih ini mirip di pembelajaran saya teori belajarnya di blok 1 ya Mbak ya. Ada stimulus dan ada respon. Begitu juga nanti kayak waktu hubungan antar manusianya itu di kita belajar lagi di sini ya ada stimulus dan ada respon. Oke. Kemudian ini ada lagi teori humanistik ya. Kalau behavioristik adalah tingkah laku, kalau humanistik apa? Humanistik memanusiakan manusia. Ya. Atau istilahnya adalah teori sosial, memperlakukan manusia sebagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Oke, kemudian yang kedua adalah nih, manusia memiliki dorongan dari dalam diri untuk berkembang dan bertumbuh menuju kematangan yang akan menyebabkan individu mampu mengaktualisasikan kapasitas atau potensi yang dimilikinya. Ya, jadi manusia memiliki dorongan dari dalam diri untuk berkembang dan bertumbuh menuju kematangan yang akan menyebabkan individu mampu mengaktualisasikan kapasitas potensi yang dimilikinya. Ini dikatakan sebagai teori humanistik.
Oke, ada berapa tadi? 3 ya, psikodinamik. Kemudian yang kedua adalah behavioristik atau tingkah laku. Yang ketiga adalah humanistik, memanusiakan manusia atau mengembangkan potensi dalam diri. Ya, sebagai kebutuhan dia mengaktualisasikan dirinya. Oke. Yang kedua adalah prinsip teori humanistik itu adalah manusia. Central interest. Menekankan bahwa manusia bukan semata-mata objek yang berespon terhadap lingkungan ketika diberikan penghargaan atau reinforcement. Ya. Jadi manusia itu adalah central interest. Menekankan bahwa manusia bukan semata-mata manusia apa tadi? Ya. Reinforcement. Namun manusia adalah makhluk dinamis yang mampu membentuk lingkungan dan mampu merespon terhadap lingkungannya itu. Jadi kalau kita belajar teori humanistik tadi adalah dirinya sendiri untuk aktualisasi diri, menunjukkan ke lingkungan bahwa dia mampu, dan yang terakhir adalah membentuk lingkungannya untuk merespon. Maka adalah stimulus dan respon. Oke, berikutnya adalah perilaku manusia adalah aspek yang penting untuk diselidiki. Ya. Perilaku manusia adalah aspek yang penting untuk diselidiki. Manusia memiliki kemampuan untuk memilih dan memiliki kreativitas. Jadi kalau kita diskusi tentang humanistik itu ya hubungannya apa namanya manusia dengan manusia lain gitu ya. Jadi HAM ini adalah belajar ini intinya bahwa manusia itu berguna atau bermanfaat untuk lingkungan atau untuk manusia lainnya di setempat itu. Jadi itu yang dikatakan sebagai teori humanistik. Oke. Kemudian subjektivitas lebih penting daripada objektivitas. Apa itu? Ini, coba dijelaskan. Apa bedanya subjektif dan objektivitas?
Siapa yang bisa menjelaskan? Izin menjawab, Bu. Untuk yang subjektivitas ini dia lebih mengarah kepada pendapat setiap orang. Jadi aspeknya lebih luas dan bisa dipandang secara subjektivitas atau pandangan yang lebih besar. Kemudian objektivitas sendiri itu pandangan atau cara mengamati secara terpaku dari satu objek saja. Kalau sama yang ini, objektivitas? Mohon izin mengulang, Bu. Untuk yang objektivitas sendiri dia hanya terpaku oleh satu hal. Satu hal. Kalau subjektif itu kan dia dari dirinya sendiri dong. Ya. Kalau objektif berarti dari orang lain. Contohnya apa yang bisa diterapkan? Misalnya Anda waktu menilai satu kelompok atau apa misalnya. Yuk, siapa yang bisa? Halo, siapa lagi yang bisa jawab terkait tadi subjektivitas dan objektivitas? Tadi sudah betul jawabannya. Coba sekarang dicontohkan. Mohon izin, Bu, menjawab lagi. Untuk yang contoh dari subjektivitas itu biasanya dia menggunakan kata menurut. Jadi menurut saya atau menurut pandangan orang lain. Kemudian untuk objektivitas sendiri itu sudah berdasarkan fakta. Misalnya telah terjadi misalnya kecelakaan di sebuah gang seperti itu, Bu. Istilahnya kalau objektivitas itu sudah pandangan yang fakta seperti itu. Ya, oke. Jadi kalau subjektif itu kan dia yang dipakai kacamatanya dia sendiri. Kalau saya begini, kalau punya aku sih begini, kalau menurut saya begini. Tapi kalau objektif itu sudah lebih luas, ya, lebih melihat dari beberapa pandangan sesuai dengan sosial lingkungan. Jadi kalau menilai itu bagus yang mana? Objektif. Objektif, lebih apa ya, lebih adil gitu ya, tidak ada perasaan oh ini saya nggak like and dislike, saya nggak suka nih, saya apa namanya, saya kasih nilai ini, bukan begitu kan ya. Jadi kalau itu sudah meninggalkan keegoisan penilainya. Jadi memang kalau kita memandang seorang pun jangan yang kita ingat-ingat terkait dengan yang buruk-buruk ya, atau yang predikat jelek yang mereka hadapi. Namun, oh ini bagus gitu aja. Oke, sekarang ya ini ya. Jadi kalau kita belajar ini ya bagus sekali. Oke.
yang diterapkan misal pada waktu Anda SGD gitu kan, jadi ketua mesti adil kan ya, semua satu-satu dihitung siapa yang belum menyampaikan gitu. Nilai kemanusiaan, pandangan tentang manusia terletak pada integritas dan keunikan manusia. Ini nanti yang Anda hadapi waktu Anda ketemu dengan pasien, ibu hamil, ibu bersalin, nifas, dan ibu yang akan KB, pelayan KB. Jadi, apa namanya, setiap ibu itu berbeda karakteristiknya atau unik. Nah, perempuan itu unik, itu berbeda. Jadi kenapa ini perlu kita kaji, perlu kita gali untuk semuanya data terkait dengan pasien kita adalah untuk tadi identifikasi terkait dengan masalah. Kemudian yang kedua adalah memberikan treatment, memberikan arahan sesuai dengan keluhan dan sesuai dengan karakteristik masing-masing karakteristik dari masing-masing klien kita. Itu ya. Jadi fungsinya kenapa tuh kok kita harus tahu bahwa pandangan tentang manusia terletak pada integritas dan keunikan. Jelas nanti akan Anda hadapi waktu Anda menolong persalinan, ya. Oh, ibu akan melahirkan itu akan berbeda, tergantung tipe masing-masing perempuan. Ada yang manja, ya, tidak mau sakit, dia teriak-teriak, ya. Kemudian ada yang yang kuat menghadapi nyeri, ambang batas nyerinya hebat, dia tidak teriak-teriak, bisa mau menerima arahan Bu bidannya, tarik nafas Ibu, ini Ibu gitu ya. Kemudian ada tipe yang pasien yang tertutup ya, tidak mau dianamnesis, diam, tidak mau menyampaikan apa yang dirasakan, apa keluhan, apa yang dipikirkan. Bidan memberikan asuhan itu, ibunya diam saja, tidak mau menerima gitu ya. Itu juga ada. Jadi perlu bidan nanti adalah ini karakteristiknya itu seperti apa dan bagaimana tipe-tipe tipe-tipe perempuan yang akan melahirkan dan bagaimana cara memberikan asuhan. Ya tentu ada pendampingnya kan, tidak kita sendiri. Ya kalau ibunya ini susah, tidak mau diberi masukan, tidak mau menerima, ya pasti ada suami dan keluarganya. Ya, jadi fungsinya sejauh itu nanti jangan kenapa tuh Bu saya kok harus belajar teori seperti ini ya. Nanti akan Anda hadapi pada waktu Anda praktek di rumah sakit. Ya. Waktu Anda praktek di puskesmas, praktek di PMB akan ketemu dengan berbagai macam karakteristik yang ada di pasien kita nanti. Yang kedua adalah ini. Faktor yang mempengaruhi konsep diri ada dua, dari faktor internal dan ada faktor eksternal. Yang namanya faktor internal dari dalam apa saja, keadaan fisik ya, tentu berbeda jenis kelamin pada klien kita. Nanti kalau Anda di semester 2 masuknya di umum dulu. Anda pasang infus, memberikan kebutuhan dasar pada laki-laki dan perempuan ya, kalau bisa difokuskan pada perempuan kan ya. Kemudian nama dan julukannya, kemudian pakaian, penampilan diri, ini masuk ke dalam keadaan fisik yang akan kita hadapi nanti kalau kita akan melakukan komunikasi. Nah, tentunya akan berbeda manakala kita komunikasi melihat dari keadaan fisik ini. Ya, ada lagi sebenarnya ya cacat atau disabilitas. Nah, kemudian yang berikutnya adalah lanjutan dari faktor dalam, kemampuan praktis. Ya. Usia kematangan, maka waktu kita menyampaikan, ini ada namanya apa istilahnya, anamnesis, ada biodata, kita tanyakan umur berapa. Jadi umur itu adalah ini sesuai dengan memberikan masukan
ya, apakah dia sudah dewasa atau belum gitu ya. Jadi usia kematangan ini adalah untuk memberikan beberapa alternatif pemecahan masalah sesuai dengan kemampuannya. Oke. Kemudian yang kedua adalah kreativitas ya. Bagaimana kreativitas itu? Contohnya apa kreativitas ini? Ya. Jadi komunikator itu juga harus kreatif ya. Kalau kita menemukan kasus misalnya ibu ini tadi manja, nggak mau menerima masukan atau asuhan yang diberikan oleh bidan, ya kita harus kreatif, cari alternatif ABC. Nah, Anda akan banyak menjumpai dibutuhkan kreativitas lebih tinggi untuk kita memberikan sebagai konselor atau sebagai komunikator adalah menghadapi klien yang ada bayi, balita. Kemudian ada beberapa karakteristik dari masing-masing klien kita tadi ya dibutuhkan. Jadi kita tidak hanya memberikan satu itu saja asuhannya, namun ada beberapa cara pendekatan yang kepada kliennya yang dia harus paham gitu loh. Kemudian cita-cita. Nah, ini juga adalah faktor dari dalam. Ya. Cita-cita itu maksudnya apa sih dari kemampuan praktis ini? Ya passionnya di mana gitu. Kalau yang jadi MC, jadi moderator itu kan luas ya, dia banyak omong. Bagaimana Bu kalau saya ini sebagai konselor, sebagai komunikator, nggak banyak ngomong, diem. Nah ini kan harus dilatih ya, harus diasah terus, dilatih terus. Oke. Kemudian faktor dari luar ada banyak sekali ya, ada reaksi dari orang lain, perbandingan dengan orang lain, peranan seseorang, tadi ya pendamping persalinannya siapa, yang mengantarkan siapa, kalau pada bayi berarti peran orang tua, identifikasi terhadap orang lain, kelompok tujuannya, harapan-harapan, suku bangsa, hubungan keluarga, dan teman-teman sebaya. Oke, nah sekarang Anda tulis semua, ada 4 teori Johari Windows. Nanti silahkan Anda akan belajar lagi, Anda termasuk di jendela yang mana? Diri terbuka, diri buta, maaf ya, diri terbuka, diketahui diri sendiri dan orang lain. Buta itu tidak diketahui diri sendiri, tapi diketahui orang lain. Ya, dipotret orang lain. Tersembunyi atau rahasia, diketahui diri sendiri, tapi tidak diketahui orang lain. Diri gelap, ini lebih bahaya lagi. Tidak diketahui diri sendiri maupun orang lain. Nah, 4 jendela ini nanti adalah seperti ini ya. Open self, blind self, hidden, dan agno. Yang buta tadi mana? Agno ya, blind itu yang buta ya. Informasi about you that ya. Nih, ada 4, kita pakai yang ini aja ya. Terbuka, buta, tersembunyi, dan gelap. Ini adalah beberapa tipe tadi, ya. Yang mana yang panjang itu? Kalau yang panjang adalah semuanya, ya ini A, apa A atau B gitu. Kalau A itu yang poin nomor 4 ya, kalau B itu yang poin nomor 1, dia open. Ya, ciri-cirinya bagaimana? A adalah individu yang kurang memahami diri sendiri. Tingkah lakunya terbatas, perasaannya kurang terbuka, kurang luas cara pandang dan variasi hidupnya. Jadi tadi kalau kita lihat yang A, ya, balik lagi dulu ya, banyak yang di nomor 4 kan ya. Kalau nomor 1 tadi kan open. Ya, maka kesimpulannya apa? Nih, adalah individu yang kurang memahami diri sendiri, tingkah lakunya terbatas.
Oke, apalagi? Yang B, tadi B kan dia banyak poinnya di nomor 1 ya, namanya open. Lah ini yang bagus. Adalah individu yang terbuka terhadap dunia sekelilingnya, potensi diri disadari, pengalaman-pengalaman hidup yang menyedihkan dan menyenangkan, pekerjaan dan sebagaimana. Oke, ya. Jadi sudah bisa dipahami bedanya A dan B. Kalau A dan B bagus yang mana? Ini boleh ini ada dekat masjid. Silakan dijawab A dan B bagus. Yang B, Bu. Alasannya apa? Tapi kalau milih B itu tidak terlalu bagus juga karena oversharing juga beresiko untuk kehidupannya sendiri. Ya, bagus sekali ya, Ajeng ya. Jadi B itu bagus. A juga bagus. Tapi kalau B itu terlalu vulgar dia kan ya. Dia tidak ada hal-hal yang secret. Justru orang yang B ini sering dimanfaatkan kebaikannya oleh orang lain yang memanfaatkannya. Gitu ya. Jadi harus hati-hati, ada secret-secret atau rahasia yang harus dijaga. Ya, kalau kita lihat dia sebagai klien kita, itu bagus yang B. Karena kita bisa apa? Mengidentifikasi masalah dan memberikan atau menyelesaikan masalah sesuai dengan kebutuhannya. Itu bagus. Oke. Kemudian nih, silahkan ada yang baca dulu. Ini boleh, ini mohon maaf ya. Baru koordinasi banjir di kampus, ini sudah bisa diperbaiki, ada kunjungan pimpinan juga. Ayo, siapa yang mau bantuin baca apa bedanya sikap terbuka dan sikap tertutup? Tadi ada yang sudah menjawab, benar nggak masuk di sini? Ajeng boleh dibacakan atau Rini? Nanti gantian ya, silakan. Baik Bu, izin membacakan. Kalau sikap terbuka itu menilai pesan secara objektif dengan menggunakan data dan keajengan logika. Kalau sikap tertutup itu menilai pesan berdasarkan motif. Terus kalau sikap terbuka itu membedakan dengan mudah melihat suasana. Kalau sikap tertutup itu berpikir simplisis atau berpikir hitam putih tanpa nuansa. Kalau sikap terbuka itu berorientasi pada isi pesan. Sedangkan sikap tertutup bersandar lebih banyak pada sumber pesan daripada isi pesan. Kalau sikap terbuka juga mencari informasinya dari berbagai sumber. Sedangkan sikap tertutup mencari informasi tentang kepercayaan orang dari sumbernya sendiri, bukan kepercayaan orang lain. Terus sikap terbuka itu juga lebih bersifat profesionalisme dan bersedia mengubah kepercayaan. Sedangkan sikap tertutup itu secara kaku mempertahankan dan memegang teguh sistem kepercayaan. Dan yang terakhir, sikap terbuka itu mencari pengertian pesan yang tidak sesuai dengan rangkaian kepercayaan. Kalau sikap tertutup itu menolak, mengabaikan, menolak pesan yang tidak konsisten dengan sistem kepercayaan. Sudah, Ibu. Satunya udah dibaca? Tadi Mbak Ajeng yang baca? Boten Ibu, Mbak Rini. Oh, Rini. Sekarang Ajeng baca sikap tertutup. Berarti. Rini, kamu sampai mana Rini tadi?
Terbuka. Sudah Ibu, sudah semua. Sudah semua. Sekarang silahkan dilihat perbedaan yang mencolok dari sikap terbuka dan tertutup apa yang mendasari. Siapa yang bisa jawab? Dilihat dari awal ya Bu, first impression-nya mungkin dari komunikasinya. Kalau yang sikap terbuka itu lebih ekstrovert ya. Kalau bahasa sekarang itu lebih trennya ekstrovert, lebih gampang oversharing, gampang curhat masalah yang dihadapi. Sedangkan yang sikap tertutup itu lebih ke menutup. Kalau kita tidak benar-benar bertanya atau kita tidak benar-benar dipercayai, itu tidak mungkin dia sharing tentang kehidupan. Sekarang mungkin introvert itu tertutup ya di sini ya. Kalau ini kan dia ekstrovert atau terbuka, namun tadi yang disampaikan tidak semuanya harus harus open gitu ya. Jadi memang harus benar-benar hati-hati gitu. Sebentar ya. Aduh, ada telepon. Oke. Kalau misalnya sebagai bidan, kita harus yang punya sifat yang mana? yang terbuka, cuman harus membatasi antara yang bisa di-sharing sama disimpan sendiri, Bu. Karena nggak semua masalah atau permasalahan bisa di-sharing ke orang banyak. Ya, betul. Jadi kan bidan itu atau tenaga kesehatan itu ada yang kita kode etiknya adalah merahasiakan informasi atau yang terkait dengan penyakit klien atau pasien. Ya, jadi kita waktu itu nggak boleh tuh membuka tertutup, ya, nggak boleh disiar-siarkan. Misalnya, oh itu pasiennya HIV, itu pasiennya itu kode etiknya nggak boleh. Ya, jadi kalau sebagai bidan dalam memberikan asuhan ya kita harus terbuka. Tapi ada beberapa yang harus kita rahasiakan. Gitu nggih? Oke. Sekarang coba dilihat dari masing-masing Anda apakah kepribadiannya termasuk yang mana dari kedua tipe tadi. Apakah open atau terbuka. Jadi dilihat ini. Sikap terbuka dan sikap tertutup. Boleh di screenshot nanti Anda masuk yang mana. Gitu ya. Sudah screenshotnya? Oke. Kemudian, ya kesimpulannya tadi yang disampaikan ya, setelah kita mengetahui melakukan upaya melalui kekuatan dan kelemahan diri, jadi seseorang kan punya dua ini ya, punya kekuatan dan kelemahan. Dia akan apa fungsinya? Menyadari siapa saya. Mengenali diri bukanlah tujuan, pengenalan diri adalah sebagai wahana untuk mencapai tujuan hidup. Oleh karenanya, setelah seseorang dapat menjawab pertanyaan siapa saya, maka pertanyaan selanjutnya adalah saya ingin menjadi siapa. Ya, jadi harus dipahami dulu. Siapa saya dari dua jendela tadi, saya ingin menjadi apa. Nah, kan beragam kan, sesuai dengan peran yang dimainkan masing-masing. Ya, karena kita percaya ada yang memiliki kemampuan untuk mengubah atau mengembangkan diri. Oke,
Lah, aturan-aturan Allah dalam hubungan antar manusia juga dijaga seperti ini. Ya, kembalilah kepada tali agama. Manusia itu adalah sejatinya makhluk sosial. Habu minanas, habu minallah. Jadi kalau kita selama di dunia ini ya berarti berbaiklah dengan orang lain. Berinteraksi satu dengan yang lainnya. Ya, jadi ini tadi sama seperti definisi dari hubungan antar manusia. Kemudian yang kedua adalah nih, ya, mengajarkan untuk saling tidak membuka aib saudaranya, ya, kemudian menjaga dan melindungi kehormatannya. Membantu kebutuhan saudaranya dan meringankan kesusahannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan, maka Allah memudahkan bagi dirinya di dunia dan akhirat. Itu ya. Melindungi harta dan darah kaum muslimin. Menjaga harta, jiwa, dan darah kaum muslimin merupakan tanggung jawab kaum muslimin untuk selalu menjaga dan ya, ini sudah tadi melindungi harta dan darah kaum muslimin. Kemudian ada lagi tidak memanggil saudaranya dengan gelar yang buruk. Ya, pernah mendengar istilah ini ya? Enggak, namanya dipanggil nama samaran itu ternyata enggak boleh dalam cara pergaulan. Saling menasehati, tidak boleh ada rasa dengki, iri yang menimbulkan hasud dan kebenciannya. Menjaga lisan dengan saudaranya. Jadi berbicara merupakan aktivitas yang sering dilakukan manusia dan merupakan bagian dari akhlak ajaran Islam. Aktivitas berbicara memberikan nilai keunggulan atau keluhuran bagi yang melaksanakannya. Ya. Jadi kalau kita berbicara tadi, ya bisa dengan temannya, dosennya, nanti dengan pasiennya, ya harus menggunakan komunikasi yang verbal dan non-verbal. Masih ingat ya, SGD tadi, itu kenapa di sini adalah bidan sangat dibutuhkan sekali untuk teknik komunikasi dengan baik. Ya, mungkin itu dari Bu Leni. Ada yang mau diklarifikasi terkait dengan hubungan antar manusia? Ya, mohon maaf ini banyak yang koordinasi dari yayasan dan dari Misula ya, karena Bu Leni belum ke kampus. Ini sudah mulai surut. Oke, silahkan kalau ada diskusi. Sudah, nanti saya upload ke